Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang saya kasihi di dalam Yesus Kristus. Kita kembali bertemu di dalam renungan harian HKBP Resort Surabaya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, terlebih dahulu kita berdoa. Kami mengucap syukur kepada-Mu Bapa di surga atas segala kasih dan rahmat-Mu yang kami terima, di mana pada pagi hari ini Tuhan telah membangunkan kami dari tempat tidur kami masing-masing. Dan sebentar Tuhan kami akan melakukan aktivitas kami dalam satu hari ini. Sebelum kami melakukannya, terlebih dahulu kami mau berserah kepada Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kami kemanapun kami melangkah. Firman-Mu yang akan kami terima menjadi kekuatan bagi kami di dalam satu hari ini. Terpujilah Engkau Bapa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari yang saya kasihi di dalam Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi renungan untuk kita pada hari ini tertulis di dalam kitab Yesaya pasal 49 ayat 4. Kitab Yesaya pasal 49 ayat 4, begini pembacaan firman Tuhan. Tetapi aku berkata, aku telah bersusah-susah dengan percuma dan telah menghabiskan kekuatanku dengan sia-sia dan tak berguna. Namun hakku terjamin pada Tuhan dan upahku pada Allahku. Saya akan bacakan sekali lagi. Tetapi aku berkata, aku telah bersusah-susah dengan percuma dan telah menghabiskan kekuatanku dengan sia-sia dan tak berguna. Namun hakku terjamin pada Tuhan dan upahku pada Allah. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari yang saya kasihi di dalam Yesus Kristus, kitab Yesaya pasal 49 ayat 4 ini adalah salah satu kitab yang paling menarik dari sudut pandang yang sangat menarik, yaitu pernahkah Bapak Ibu Saudara-saudari bayangkan ketika seorang hamba Tuhan mengetahui bahwa apa yang akan dia lakukan, apa yang akan dia persembahkan bagi pelayanannya, apa yang akan dia ajarkan, apa yang akan dia sampaikan kepada dunia ini, malah sama sekali tidak ada berguna, malah sama sekali ditolak oleh dunia dan ditolak oleh orang-orang. Pernahkah kita membayangkan ketika seorang hamba Tuhan itu jelas-jelas sudah mengetahui bahwa walaupun dia melayani, tetapi pelayanannya ditolak oleh banyak orang dan dunia. Di dalam nats ini Bapak Ibu Saudara-saudari, kita melihat bahwa sebenarnya Tuhan kita itu tahu bahwa dia tidak akan diterima di dalam dunia ini. Ada banyak orang yang menolak dia. Ada banyak orang yang tidak mau menerima dia di dalam pelayanannya. Lebih kurang dari 700 tahun sebelum dia dilahirkan di dunia ini, dia sudah tahu bahwa sebenarnya kedatangannya akan ditolak oleh banyak orang, Tetapi namun yang menjadi inti daripada nats ini Bapak Ibu Saudara-saudari, walaupun dunia menolak, walaupun orang banyak menolak, walaupun seluruh bangsa-bangsa menolak, tetapi hadiah atau upah dari pelayanan dia tidak akan hilang. Dia akan tetap mendapatkan yang menjadi haknya di dalam Tuhan dan di dalam Allah Bapa. Ketika Allah menugaskan dia untuk menyelamatkan kita, untuk membawa kita ke dalam perubahan, walaupun banyak orang yang menolak, tetapi itu bukan menjadi sebuah kegagalan. Namun Bapak Ibu Saudara-saudari, semestinya memang kita tidak bisa pungkiri, seolah-olah kita lihat bahwa memang perjalanan pelayanan Tuhan Yesus di dunia ini hanya singkat, hanya sangat singkat, dan seolah-olah kita lihat bahwa selama pelayanannya hanya kegagalan saja yang diterima, hanya kegagalan saja. Pelayanan yang sesingkat itu dan terakhirnya, walaupun dia harus dibangkitkan
walaupun dia bangkit dari kematian dan naik ke surga, seolah-olah itu juga menunjukkan kontroversi Bapak Ibu Saudara-saudari yang saya kasihi dalam Yesus. Kenapa saya bilang kontroversi? Karena ada juga ketika dia naik ke surga, kita lihat bahwa tidak ada lagi beberapa orang, hanya sekitar 150 orang yang mau percaya dan mengikut dia. Kita bisa baca di Kisah Para Rasul, hanya 100 orang. Itu menunjukkan bahwa Bapak Ibu Saudara-saudari, kebangkitan Tuhan Yesus Kristus dan kenaikannya ke surga itu juga dipandang menjadi sebuah kontroversi. Ada yang percaya dan ada yang tidak percaya. Tetapi karena kuasa Tuhan, tetapi karena berkat Tuhan, itu semua yang 150 menerima Yesus pada awalnya, yang mempercayai Yesus pada ketika dia datang melalui Roh Kudus, maka setelah itu sampai sekarang ada banyak orang yang percaya. Ada banyak orang yang kembali menyembah dan mempercayai Yesus di dalam kehidupannya sehari-hari. Bapak Ibu Saudara-saudari, demikian yang mau ini firman Tuhan ini sampaikan kepada kita. Barangkali kita juga pernah merasakan mengenang bagaimana perbuatan baik kita itu dipandang sebelah mata oleh orang-orang. Bagaimana niatan baik kita itu, Bapak Ibu Saudara-saudari, dibalas dengan kecurangan. Bagaimana juga pelayanan kita di tengah-tengah kehidupan kita sehari-hari malah difitnah dengan hal-hal yang tidak pernah kita lakukan, atau difitnah keji oleh perbuatan-perbuatan mungkin yang dapat akan menjatuhkan harkat dan martabat kita. Kita juga pernah merasakan bagaimana sikap baik, pertolongan, bantuan yang kita berikan kepada orang tidak dianggap. Bahkan Bapak Ibu Saudara-saudari, malah air tuba yang kita terima, malah air tuba. Kita memberikan air susu, tetapi yang kita terima air tuba. Kita memberikan pelayanan yang terbaik, tetapi malah hal-hal yang jahat, hal-hal yang keji, fitnah itu yang akan kita terima. Kita berbuat baik kepada banyak orang, tetapi balasan yang kita terima adalah sakit hati. Tetapi nas ini mengingatkan kita, Bapak Ibu Saudara-saudari, jangan pernah gentar, jangan pernah takut untuk berbuat baik, jangan pernah menyerah untuk berbuat baik. Walaupun pelayanan, pekerjaan kita yang baik, perbuatan kita, amal kita yang baik di dunia ini seolah-olah tidak dihargai, ditolak oleh orang lain, tidak dipandang oleh orang lain, oleh manusia, oleh dunia ini. Tetapi nas ini mengatakan hak yang menjadi bagian kita karena sudah menurut kepada Tuhan Yesus Kristus itu tidak akan hilang. Hak yang menjadi bagian kita, yang Tuhan sediakan bagi kita sebagai orang percaya yang melakukan perbuatan baik di tengah-tengah kehidupan kita ini, tidak akan pernah hilang. Tidak akan pernah hilang. Karena hal kegagalan di dalam dunia ini itu hanyalah milik Tuhan Yesus yang menilainya. Ketika orang melayani, manusia bisa memandang dia gagal, ya orang bisa memandang seperti itu. Tetapi namun hasil atau kejelasannya itu hanya Tuhan kita yang tahu. Hanya Tuhan kita yang menilai bagaimana berhasil atau gagalkah seseorang itu. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara-saudari, jangan pernah merasa gagal. Jangan pernah merasa gagal ketika perbuatan baikmu tidak berbuah, perbuatan baikmu tidak kelihatan di tengah-tengah kehidupan kita sehari-hari. Itu bukan sebuah kegagalan, tetapi yang kita sudah lakukan itu adalah kewajiban dan hak kita ada di dalam Tuhan. Semoga kita dalam satu hari ini dikuatkan untuk melakukan yang terbaik di tengah-tengah perjalanan hidup kita. Semoga kemanapun kita melangkah, Tuhan memberkati kita. Tuhan memberikan segala sukacita yang luar biasa. Tuhan menjauhkan kita dari mara bahaya. Terlebih Tuhan mampukan kita untuk melakukan perbuatan-perbuatan baik yang sesuai dengan kehendak-Nya. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Mampukan kami untuk melakukan
hal-hal yang terbaik yang sesuai dengan kehendak-Mu di tengah-tengah perjalanan hidup kami pribadi-pribadi, seluruh jemaat-Mu di HKBP Surabaya ini, agar kami Tuhan dapat menerima hak yang sudah Tuhan sediakan bagi kami orang percaya yang mau mengikut dan melakukan perintah-Mu. Terima kasih Bapa, berkati kami seluruhnya, jemaat-Mu di HKBP Resort Surabaya ini, dari anak-anak hingga lanjut usia. Berkati tumbuh kembang anak-anak-Mu yang masih kecil, yang masih balita. Berikan kebijaksanaan, kepintaran bagi anak-anak-Mu yang duduk di bangku sekolah, dan berikan kekuatan kesehatan bagi amang inang jemaat-Mu yang melakukan pekerjaannya dalam satu hari ini. Terpujilah Engkau Bapa, berkatilah kami semua dan seluruh sanak saudara kami dimanapun mereka berada saat ini. Tuhan memberkati mereka. Terima kasih Tuhan, hapuskan segala dosa kami agar kami layak menerima berkat-Mu. Amin. Horas Amanginang, selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.